Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 ingin mempresentasikan laporan ujian akhir semester tentang aplikasi pemesanan tiket event. Di kelompok 3 ini beranggotakan 5 orang, yaitu yang pertama itu ada Ahmad Kubro, yang kedua itu ada Gita Mida, yang ketiga itu ada Joy Ezekiel, yang keempat itu ada Erlangga Sucio, dan yang kelima itu ada Elsa Putri. Lihat gitu. Nah, di sini itu yang pertama itu ada abstrak dari pemesanan tiket event. Nah, abstraknya itu event adalah suatu cara untuk mendokumentasikan proses penjualan online yang hasil keluarannya berupa tiket yang dapat menggunakan orang untuk membeli tiket untuk berbagai acara semua konser dari situs web. Ya, tiket ini dapat dibeli online melalui pembayaran dengan metode transfer. Customer tidak perlu lagi menghabiskan waktu untuk datang ke lokasi penjualan tiket. Mereka dapat langsung memesan tiket konser yang dijual dari mana saja dan kapan saja dengan kemudahan bagi berbagai sarana pembayaran, serta tidak perlu khawatir akan hilangnya tiket, dicuri, tertinggal, atau bahkan tercebur air. Bahkan e-ticketing mungkin ada membelikan tiket untuk kerabat dan orang lain. Nah, permasalahannya adalah customer masih perlu menukarkan tiket fisik dan memilih kursi yang akan mereka tempati pada saat menonton konser. Sehingga mereka harus hadir lebih awal jika ingin mendapatkan kursi yang sesuai dengan keinginannya. Nah, karena jika hadir belakangan akan menyebabkan kursi yang dipilih sudah ditempati oleh orang lain, dalam hal ini penulis akan mencoba mengembangkan sistem informasi penjualan tiket konser dengan metode seating number. Hasil penelitian ini diharapkan mampu mengatasi persoalan tersebut, sehingga customer bisa langsung memilih kursi saat memesan tiket konser di website, sehingga tidak merepotkan customer pada saat penukaran tiket fisik pada hari H. Selanjutnya ini ada bab 1, pendahuluan. Bisa dilanjut oleh Elza. Oke, terima kasih Rido. Yang pertama ini bab 1 pendahuluan latar belakang. Di masa sekarang ini perkembangan teknologi sangatlah cepat. Perkembangan teknologi informasi kini telah mengubah aspek-aspek kehidupan tradisional masyarakat ke arah digital, sehingga dapat mempermudah masyarakat dalam berbagai hal. Komputer merupakan alat bantu manusia dalam melakukan pekerjaannya adalah salah satu hasil dari kemajuan teknologi. Selain komputer, ada juga internet yang berfungsi sebagai jaringan penghubung antara komputer-komputer di seluruh dunia. Munculnya jaringan internet telah mengubah pola hidup masyarakat dalam berbagai bidang seperti sosial, ekonomi, budaya. Industri musik saat ini juga sedang ramai-ramainya. Pertunjukan konser pun sangat banyak dilakukan oleh musisi-musisi baik artis dalam negeri maupun luar negeri. Satu-satunya pemasukan utama yang bisa diharapkan para musisi adalah melalui panggung-panggung mereka. Terlepas dari pertumbuhan industri yang fenomenal ini, dan makin banyaknya konser musik, pihak manajemen dan penjualan tiketnya masih menganut cara konvensional. Maksudnya hampir segala hal diatur dan dijalankan secara manual, mulai dari penjualan tiket sampai pemilihan tempat duduk dalam gedung atau area konser. Disinilah peran penelitian ini diperlukan. Sebagai permulaan, peneliti akan merancang sebuah program untuk penjualan tiket online yang bisa langsung untuk memilih tempat duduk, sehingga customer akan bisa langsung memilih kursi yang akan mereka tempati pada acara konser nanti. Keluaran dari hasil transaksi tersebut adalah e-ticketing dengan barcode yang bisa disimpan menggunakan smartphone atau bisa juga di-print yang nantinya akan dipindai barcode dengan menggunakan aplikasi
check-in oleh staf acara yang bertugas di gerbang masuk dalam waktu yang singkat. Karena sudah tidak perlu lagi untuk memilih kursi yang tersedia pada saat hari H, dan hasil antrian semakin pendek dan pengunjung dapat segera masuk. Lalu yang kedua ini ada rumusan masalah. Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan di atas, maka rumusan masalah yaitu yang pertama, bagaimana memesan tiket event konser melalui mobile. Yang kedua, bagaimana mencari informasi mengenai event konser di seluruh Indonesia. Lalu ada juga ketiga, tujuan. Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan di atas serta rumusan masalah, Tujuan penulisan makalah ini yaitu yang pertama, membangun aplikasi pembelian tiket konser melalui mobile. Yang kedua, menyajikan informasi tiket konser yang dijual dan menampilkan status ketersediaan tiket konser. Lalu yang keempat, ada rencana target luaran. Kami berharap aplikasi pemesanan tiket event konser ini dapat digunakan oleh banyak orang dalam pemilihan jadwal event konser, sehingga dapat membantu banyaknya kesulitan untuk mengingat jadwal yang telah dibuat. Terima kasih dari bab 1, lanjut ke bab 2. Dikembalikan ke moderator. Terima kasih. Oke, untuk selanjutnya, untuk bab 2 bisa dilanjut oleh Erlangga Sutoyo. Oke, terima kasih Ridho. Ya, saya akan lanjutkan untuk bab 2. Yang bab 2 kita membahas tentang tinjauan pustaka. Untuk tinjauan pustaka, software yang digunakan dalam pembuatan aplikasi ini, yang pertama itu kita menggunakan aplikasi Android Studio. Android Studio merupakan software Integrated Development Environment atau bisa disingkat IDE yang resmi untuk membangun aplikasi Android. Android Studio dibangun berdasarkan Intelligent IDEA yang merupakan software Integrated Development Environment untuk membangun aplikasi atau software dengan bahasa pemrograman Java. Seluruh fitur yang ada di Intelligent IDEA juga terdapat pada Android Studio, yang kemudian ditambahkan lagi fitur-fitur lain agar dapat meningkatkan produktivitas para pengembang aplikasi Android. Yaitu seperti pertama, sistem build Gradle yang fleksibel, emulator Android yang kaya dengan fitur, dukungan untuk membangun aplikasi Android untuk perangkat apapun, baik itu pada smartphone, Android TV, Android Wear, dan perangkat Android lainnya. Instant Run yang dapat melakukan perubahan pada aplikasi tanpa melakukan instalasi atau instalasi ulang aplikasi. Kode template dan integrasi GitHub untuk membantu para pengembang membangun aplikasi umum yang melakukan import code sampel. Berbagai macam testing tools dan frameworks, dukungan untuk bahasa program C dan C++. Yang kedua kita ada Figma. Figma merupakan aplikasi berbasis website yang digunakan untuk mendesain sebuah user interface. Komponen user interface yang dapat digabungkan dalam project lainnya. Di sini, di sisi lain, Figma memiliki kelebihan dapat meminimalisir waktu karena bisa berkolaborasi seperti merubah rancangan desain dalam waktu bersamaan. Lanjut, yaitu aplikasi sejenis. Ya. Kita ada Loket.com, platform yang memiliki ticketing management service. Teknologi unggul dalam mendukung seluruh penyelenggaraan event, mulai dari distribusi dan manajemen tiket, hingga penyediaan laporan analisa event di akhir acara. Yang kedua ada Tiket.com, perusahaan perdagangan elektronik yang menyediakan layanan pemesanan hotel, villa, apartemen, tiket pesawat, tiket kereta api, dan sebagainya. Yang ketiga ada Traveloka, perusahaan teknologi terkemuka di Asia Tenggara yang menyediakan akses bagi masyarakat untuk menemukan dan memesan berbagai layanan transportasi, akomodasi, dan lain-lain. Selanjutnya
alasan kenapa kita membuat aplikasi tersebut ya. Aplikasi pemesanan tiket event konser dibuat untuk membantu memudahkan orang-orang untuk memesan tiket. Aplikasi ini berbasis Android sehingga bisa diakses dimanapun ya, menggunakan smartphone, dan metode pemesanan dapat mengoptimalkan penggunanya sehingga pemesan tiket sesuai keinginan mereka. Oke, bisa dilanjutkan oleh moderator. Terima kasih. Oke, terima kasih. Untuk selanjutnya bisa dilanjut oleh Joe untuk bab 3 metode pekerjaan. Di bab 3 ini ada metode pekerjaan, ada alur atau tahapan pekerjaan di tahapan yang akan dilakukan untuk pembuatan mobile aplikasi guna memenuhi tugas ujian tengah semester adalah seperti tabel berikut. Di pekerjaan analisis kebutuhan itu dikerjain di minggu pertama. Desain sistem juga dikerjakan di minggu pertama. Terus ada perancangan GUI atau mockup di minggu pertama dan kedua. Dan implementasi GUI atau templating itu di minggu kedua sama minggu ketiga. Lalu untuk coding itu di minggu kedua, ketiga, keempat, dan kelima. Lalu setelah coding ada testing pertama, itu di minggu 5 dan minggu ke-6. Sini ada jumlah SDM dan rincian pekerjaan. 1. Identifikasi masalah. Berdasarkan analisis sistem yang sedang dirancang, dapat diketahui bahwa ketika penjadwalan kegiatan kadang sering terlewat ataupun lupa, sehingga kurang efektifnya sarana informasi yang ada, keterlambatan, dan lain sebagainya. Rancangan aplikasi pembuatan jadwal kegiatan pemesan tiket event konser merupakan aplikasi yang dapat membantu pengguna untuk melihat jadwal konser yang telah ditentukan, sehingga pengguna tidak akan lupa dengan jadwal yang telah dibuat. Lalu ada analisis kebutuhan. Analisis kebutuhan ini diperlukan untuk perancangan aplikasi pemesanan tiket event konser yang akan dibuat, dengan tujuan agar aplikasi yang dibuat sesuai dengan yang diharapkan. Analisis sistem yang diharapkan mampu berjalan dengan keinginan sebagai berikut. Aplikasi dapat digunakan dengan baik oleh siapapun. 2. Aplikasi dapat menampilkan info mengenai jadwal yang telah dibuat. 3. Ada metode pengumpulan data. Pengumpulan data pada pembuatan aplikasi pemesan tiket event ini dengan metode observasi. Pada metode observasi ini dilakukan pengamatan terhadap kendala pada jadwal yang tidak teratur maupun lupa. Lalu keempat ada desain perancangan aplikasi. Pada tahap ini dilakukan pemodelan sistem dengan UML. Data yang sudah terkumpul pada tahap ini dan analisis kebutuhan dikumpulkan dan direkap, yang nantinya akan dijadikan satu dalam rancangan aplikasi yang dibuat. Pada tahap desain ini dilakukan penggambaran kebutuhan-kebutuhan dan fungsional informasi pada rancangan aplikasi pemesan tiket event konser. 5. Ada implementasi. Pada tahapan ini dilakukan pembuatan aplikasi per bagian yang ditentukan. Tools yang digunakan pada tahap ini adalah Android Studio. Pada tahapan ini juga dilakukan penyesuaian dengan rancangan yang telah dibuat. Apakah sudah memenuhi kebutuhan atau belum? Keenam, ada pengujian aplikasi. Di tahap pengujian aplikasi ini dilakukan pengujian pada aplikasi yang telah dibuat, pengevaluasian hasil yang diperoleh, serta perbaikan program. Jika hasil belum sesuai dengan tujuan yang diharapkan, Lalu ada indikator target iuran. Dari kegiatan pengerjaan pembuatan aplikasi berbasis mobile ini dapat dihasilkan target iuran bagi mahasiswa sebagai berikut. 1. Terwujudnya mahasiswa yang berinovasi pada pembuatan aplikasi mobile. 2. Memberi pengalaman membuat aplikasi dan proposal bagi mahasiswa dalam pembuatan aplikasi mobile. Ke bawah. Itu tadi bab 3. Untuk bab 4 saya kembalikan ke moderator. Oke, terima kasih. Untuk selanjutnya, bab 4 bisa dilanjut oleh Gita Hamidah. Baik, terima kasih, Ridho.
bab biaya, jadwal, dan luaran pekerjaan. Yang pertama ada perhitungan biaya. Di jenisnya ada analisis kebutuhan, lama pengerjaannya 7 hari, jumlah anggotanya 5 orang, harga atau per harinya 50.000, totalnya 1.750.000. Yang kedua ada desain sistem, lama pengerjaannya 7 hari, jumlah anggotanya 5 orang, harga atau per harinya 50.000, totalnya 1.750.000. Yang ketiga ada perancangan GUI atau mockup, lama pengerjaannya 14 hari, jumlah anggotanya 5 orang, harga per harinya 50.000, totalnya 3.500.000. Yang keempat ada implementasi GUI atau templating, lama pengerjaannya 14 hari, jumlah anggotanya 5 orang, harga per harinya 50.000, totalnya 3.500.000. Selanjutnya ada coding. Yang kedua ada luaran pekerjaan. Yang pertama ada bagian slash-nya ada yang berjudul 3 itu ada email sama password. Selanjutnya ada bagian home. Di sini ada berbagai kota, ada Jakarta, Jogja, Bandung, Solo, Bogor, Lampung. Selanjutnya ada berbagai event dari musik, ada tulis dan semacamnya bawah. Selanjutnya ada bagian download event atau bagian profile. Terus selanjutnya ada bagian penjelasan tentang artisnya atau berbagai penjelasan tentang tour ke bawah. Selanjutnya ada bagian pengaturan. Di sini ada notifikasi, ada location, ada buat logout juga. Terus di sini ada buat ngedit profile ke bawah. Ya, selanjutnya saya akan kembalikan ke moderator. Oke, terima kasih. Nah, untuk selanjutnya ini ada bab 5 penutup. Dan di penutup ini kesimpulan. Nah, dari hasil perancangan aplikasi, kita simpulkan bahwa aplikasi pembuatan tiket konser ini kami buat agar masyarakat pencinta musik mudah mencari konser yang diadakan dengan informasi yang sangat jelas seperti informasi waktu, tempat, dan band apa saja yang akan tampil. Nah, aplikasi ini dibuat berbasis Android yang dapat memberikan kebutuhan masyarakat karena bisa diunduh di Play Store atau App Store. Nah, untuk sarannya ini walaupun aplikasi ini dapat memudahkan masyarakat pencinta musik, masih ada aja kekurangan yang dapat diperbaiki suatu saat nanti oleh pengembang selanjutnya. Antara lain dapat bekerja sama dengan IO lebih banyak lagi agar konser lebih banyak. Oke, boleh lanjut ke bawah. Boleh dilanjut ke bawah, Sa. Ke atas lagi. Nah, atas sedikit. Nah, yang kedua itu mendapat fitur-fitur yang belum lengkap dan lebih bermanfaat lagi bagi pengguna aplikasi. Nah, untuk selanjutnya saya akan menampilkan aplikasi dari Android Studio-nya. Boleh izin ganti share screen. Untuk aplikasinya itu seperti ini kita coba dari login, kita isi nama ini. Selanjutnya itu kita pencet login. Nah, untuk di login ini kita dipilih kota. Nah, kita kasih contoh satu, yaitu kita pilih kota Jakarta. Nah, di kota Jakartanya ini kita pilih
misalnya event yang ada yang paling banyak diminati orang ini nanti muncul di paling atas ini seperti JKT48 Tour. Kita pencet, nah ini kita langsung muncul informasi tentang JKT48 Tour. Ini ada harinya, ada bulannya, ada tanggalnya, dan ada jamnya, dan lokasinya. Nah, ini ada penjelasan tentang grup band-nya. Yang di bawah ini ada link untuk kita ingin info lebih lanjut buat tiket. Sebentar. Jadi mungkin seperti itu sih gambaran aplikasinya. Jadi kita menyediakan informasi tentang konser kayak seperti yang tadi, konser yang ada di Jakarta, di Bandung, seperti itu. Nah, ini kita mungkin masih perlu pengembangan lagi sih, seperti kita langsung menyediakan tiket di sini, dan itu harus bekerja sama event organizer-nya juga sih. Jadi untuk sementara kita baru bisa mengasih informasi tentang konser yang ada. Mungkin ya mungkin seperti itu aja gambaran aplikasi dari aplikasi event. Dan sekian mungkin presentasi saya rasa sudah cukup, presentasi dari kelompok 3 tentang mengenai aplikasi event. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.